dong, biar kelihatan tak kenal maka tak sayang. Masa supaya kita bisa kelihatan wajah-wajah kita semua ya. Ada Yabes Alvaro, Garcia Lodu ya, mantap. Kamu luar biasa ya. Betul. Ada Alwen, lalu kemudian ada Ezekiel, lalu Venda ya. Kakak Hanuka, wah merdeka. Mantap gayanya, luar biasa ini kostumnya hari ini ya. Kemudian ada Andreas, silakan dinyalakan kameranya. Garcia Lodu, kemudian ada lagi nih yang belum nyalakan kamera, Jonathan Bram, silakan dinyalakan kameranya supaya kita kenal ya, supaya bisa terlihat wajahnya semua. Oke Pak, ada yang belum nyalakan kamera sebentar Pak. Daryl Joel, kemudian ada Garcia Lodu, belum menyalakan kamera. Alvano Wira, bisa minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, ya Alvano Wira sudah menyalakan kamera. Daniel Marvel, ya sudah menyalakan kamera. Alwen Tri Hartono, Kakak Renal, mana kameranya sudah kelihatan? Udah saya nyalain Bu di saya. Kameranya nggak mau nyorot Bu. Saya belum nih. Kameranya nggak mau nyorot. Baptista Ravelino, Nggak mau. Baptista silakan dinyalakan kameranya. Udah. Dan Dexter. Ya. Kita sudah jam 13 lebih 1 menit. Rupanya Bu Andri juga sudah datang. Selamat siang Bu Andri. Halo Bu Andri, selamat siang. Dan anak-anak semuanya. Oke. Ya, kita siap ya Bu Andri karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 1 menit. Maka kita akan memulai technical meeting kita pada hari ini untuk lomba Expo Immaculata #11 ya. Karena kita sudah mengadakan lomba Expo yang ke-11 di SMP Marsudiri ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, baik dari pengurus OSIS SMP Immaculata Marsudiri ini dan adik-adik dari kelas 4, 5, dan 6 dari SD-SD di Jakarta ya. Sepertinya ini Jakarta semua, karena tahun kemarin kita ada yang dari Kalongan ya Pak ya, ada yang dari luar daerah. Nah, tahun ini tamu kita adalah adik-adik dari sekolah-sekolah SD di Jakarta. Dan kehadiran adik-adik semua, kelas 4, 5, dan 6, luar biasa antusiasme kalian. Dan saya melihat kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah cerah semua ini ya. Karena hari ini sesuai dengan temanya, yaitu adalah Hari Pahlawan. Maka dengan semangat kepahlawanan juga kita berjuang untuk kesuksesan kita, terutama untuk menang, begitu ya Bu Andri ya. Berharap bisa memenangkan lomba Expo Immaculata #11 ya. Kita akan memulai doa dulu. Izinkan Ibu Ana untuk memulai doa secara Katolik bagi anak-anak yang beragama lain. Saya persilahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan bersuka cita atas rahmat kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di meet virtual ini untuk memulai technical meeting dalam rangka persiapan Expo Immaculata #11. Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kami dalam melukis dan dalam game. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang dikembangkan ini adalah talenta yang telah Kau berikan kepada kami untuk terus sukses. Bapa, berkatilah seluruh rangkaian acara ini dari hingga akhir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya melalui acara ini kami menambah persaudaraan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sehingga Engkau sungguh-sungguh hadir dalam rahmat penyertaan dan kasih persaudaraan yang telah kami jalin bersama melalui kegiatan Lomba Expo Immaculata #11. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini.
Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang anakku kelas 4. 6, selamat siang. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke, ya, terima kasih. Dimatikan lagi. Ya, boleh dimatikan lagi mikrofonnya ya. Terima kasih loh ya, kami sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, adik-adik kelas 4 dan 5, 6 yang luar biasa hari ini, di Hari Pahlawan 10 November ini. Dan terima kasih loh kakak-kakak OSIS yang sudah hadir, luar biasa, dipimpin oleh kakak Onil dan kakak Hanuka. Kakak Onil sebagai ketua OSIS dan Hanuka sebagai wakil ketua OSIS. Baik, acara ini terselenggara untuk kita bersama karena menurut jadwal nanti kita akan technical meeting akan berakhir kurang lebih pukul 2 ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selesai pukul 14 ya. Baik. Sebelumnya, mari kita mendengarkan sambutan dulu ini. Sambutan, apa sih itu Expo Immaculata dan bagaimana kegiatan Expo ini akan secara langsung dijelaskan oleh Ibu Andri sekaligus sambutan. Sekaligus selamat datang ya Bu Andri. Silakan Ibu Andri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Bu Andri di sini berterima kasih atas kehadiran kalian dalam acara technical meeting. Semoga nanti dalam kegiatan technical meeting ini mungkin ada aturan-aturan dalam permainan game atau dalam menggambar yang mungkin kalian belum jelas, bisa semakin jelas. Dan tentunya kegiatan ini dapat mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Itu harapan kami semua dan silakan berproses. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya Bu Ana ya. Oke, selamat datang semuanya di SMP Marsudirini. Terima kasih Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Andri. Bu Andri ini adalah selaku Ketua Panitia Expo Immaculata #9 ya anak-anak. Tahun kemarin kami juga mengadakan dengan Expo Immaculata yang ke-10 ya, dan ini ke-11 dan luar biasa. Ke-11 ternyata pesertanya lebih banyak lagi ya Pak Salah ya. Di tahun ini kita pesertanya sangat luar biasa, sangat banyak. Dan tentunya kita harus mengenal dulu nih siapa aja sih Bapak Ibu guru yang ada di panitiaan ini supaya kita semakin mengenal ya. Yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu yaitu tadi Ibu Veronica Andriati selaku Ketua Panitia Expo Immaculata #9. Oke, yang kedua adalah saya persilahkan kepada Bapak Sahala Siringo-Ringo selaku Kapten Coach dari acara ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ana, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Sahala Siringo-Ringo. Di sini saya sebagai pembina OSIS. Seperti itu Bu Ana, terima kasih. Terima kasih Pak Sahala ya, ini kaptennya, kapten dari SMP Maria Immaculata. Berikutnya adalah Bapak Rendra. Silakan Pak Rendra. Terima Pak Rendra. Ada Pak Rendra, ada Bapak Norman. Lebih tepatnya dipanggil Kakak Norman kali ya. Pak Norman, silakan Norman. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama Bapak Norman Hamunangan, dipanggilnya Pak Norman ya, jangan Kak Norman, kayaknya udah nggak masuk umurnya Bu Ana. Lalu posisinya tadi Pak Rendra pembantu umum 1, Bapak pembantu umum 2. Ya, beda 2 pembantu umumnya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman ya, pembantunya banyak banget ya Pak Norman ya. Pembantu umum 1, pembantu umum 2, ada pembantu umum 3. Oke, berikutnya di sini ada rekan saya juga kepada Ibu Teresia Budiati, kami persilahkan Bu Tere. Mana saya? Halo, selamat siang. Saya Ibu Tere,
panitia Immaculata Expo #11. Selamat bertanding. Terima kasih sudah hadir di technical meetings yang ini luar biasa. Oke. Oke. Terima kasih Bu Tere. Selanjutnya ada Ibu Andri, Bu Titi ada ya, Bu Andri? Ibu Titi, ya silakan Ibu Titi. Halo Ibu Titi. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan juga anak-anak. Selamat bergabung. Perkenalkan nama saya Bu Titi. Maaf baru saja mendapatkan linknya. Jadi baru bergabung. Saya tergabung dalam panitia sebagai bendahara dan juga seksi campur-campur. Terima kasih Ibu Ana. Terima kasih Bu Titi ya. Sesi campur-campur bukan gado-gado ya. Tadi kira gado-gado lagi Bu, sesi campur-campur ya. Oke, masih ada lagi Bu Andri di sini? Sudah semua Bu Andri ya? Oke, yang belum saya ya Bu Andri. Oke, selamat siang adik-adik semua. Nama saya Ibu Anastasia, akrab dipanggil dengan Ibu Ana. Saya di sini adalah pembantu umum 3 ya, membantu Bapak Rendra dan Bapak Norman ya. Jadi nanti kalau misalnya tuh kemarin di WA ada yang bilang kak Bu Ana sesungguhnya ya, bukan kakak tapi ibu. Ternyata wajah saya masih dianggap muda sekali, jadi pada dipanggil kakak ya. Terima kasih loh yang sudah memanggil saya kakak ya. Gitu, Pak Norman ketawa-ketawa ya Pak Norman ya. Baik, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan saya dari SMP Marsudiri ini. Dan selanjutnya nanti kita akan perkenalan dengan OSIS, langsung digawangi oleh Bapak Sahala Siringo-ringo ya Pak Sahala ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan mendengarkan teknis untuk pelaksanaan lomba melukis. Ya, untuk adik-adik yang mengikuti lomba melukis silakan disimak baik-baik karena ada berbagai informasi yang harus kalian perhatikan. Dan mohon apabila perlu dicatat silakan dicatat ya. Silakan kepada Ibu Andri, saya persilahkan. Untuk lomba melukis, Hanuka, apakah sudah hadir Hanuka? Bu, Hanuka? Sebentar, ya Bu. Hanuka? Bu saya share. Iya, boleh di-share screen Hanuka? Gimana Bu Andri? Iya, Hanuka ini sebentar. Ya, udah kelihatan presentasinya? Masih ini ya, loading ya? Iya nggak sih? Enggak. Iya, ini Hanuka pakai PowerPoint atau pakai apa ya, Nak? Pakai PowerPoint, tadi saya kirim ke Hanuka pakai PowerPoint. Tapi Oh, kalau pakai PowerPoint nggak usah di presenting, Hanuka. Jangan di presenting, biar jangan berat. Takutnya itu ada efek sama desain segala macam. ini di Drive sih Pak. Oh, dari Drive. Pakai Google Slide, Pak. Oh ya udah. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau emang itu nggak perlu di presenting, biar nggak berat buat kamu presentasi. Muncul ya.
Sudah Bu Andri, sudah muncul. Oh, sudah muncul ya. Baik, anak-anak untuk technical meeting yang melukis, Terputus kayaknya Bu Andri. Bu Andri. ya, halaman 3. Oke, Bu Andri baca kan sama ya seperti yang di ketentuan di sini jenjang SD kelas 4 hingga 6. Tadi terputus. Diulang Bu, diulang. Terputus ya? Ya. Bentar. Saya ini dulu. Baik, di sini ketentuannya adalah persyaratannya itu adalah siswa jenjang SD kelas 4 hingga kelas 6. Yang kedua, lomba bersifat perorangan. Yang ketiga, lomba ini bisa mewakili sekolah atau pribadi. Yang keempat, peserta wajib mengikuti technical meeting pada waktu yang telah ditentukan. Baik, berikutnya mungkin Hanuka yang keempat. Ya, yang kelima, peserta wajib mengikuti seluruh syarat dan ketentuan lomba menggambar Immaculata Expo yang berlaku. Jika ada yang dilanggar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada panitia, peserta akan otomatis terdiskualifikasi. Nah, berikut ini banyak yang sudah bertanya tentang tema. Temanya itu adalah semangat berlatih hingga jadi yang terbaik. Jadi ini tema kita yang akan diambil, semangat berlatih hingga jadi yang terbaik. Lalu selanjutnya ketentuannya. Baik, ketentuannya nanti di sini. Yang pertama ini tadi ya, tadi sudah disampaikan temanya yang telah ditentukan, diberitahu ketika technical meeting. Yang kedua, menggambar dikerjakan lewat Zoom selama 120 menit. Nanti alamat Zoom akan kami berikan, karena ini kan acaranya di hari Sabtu, pasti nanti di hari Jumat kami sudah berikan untuk alamat Zoom-nya. Dimulai perlombaannya jam 8 sampai jam 10, itu sudah mulai lomba. Jadi harapannya setengah jam paling tidak, 15 menit, kalian sudah hadir dalam Zoom untuk melihat bagaimana susunan atau posisi kamera yang supaya bisa terlihat dengan jelas oleh juri. Lalu di sini menggambar kertasnya itu dengan ukuran A3, media kering. Mungkin kalian sudah tahu media kering berarti pakai krayon atau pensil warna, itu yang menggunakan media kering. Yang keempat, pada saat Zoom menggunakan pakaian bebas tapi sopan. Jadi harapannya ketika Zoom ini kamera juga terus dinyalakan karena akan dilihat terus oleh juri. Oke, berikutnya mungkin Hanuka minta tolong. Untuk ketentuan berikutnya, ketentuan berikutnya, karya gambar ini merupakan karya orisinil, tidak boleh menjiplak atau menggunakan karya orang lain atau tidak plagiat, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya ke media sosial atau lomba apapun atau untuk keperluan apapun ya. Lalu yang keenam, gambar dibuat secara kreatif, sederhana, menarik, mudah dilihat, terus berwarna, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Itu ketentuan lomba. Oke, berikutnya yang terakhir, gambar tidak mengandung unsur sara, pornografi, kriminal, dan kekerasan. Yang kedelapan, segala bentuk plagiatisme atau tindakan lain yang melanggar hukum bukan menjadi tanggung jawab panitia. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nanti jurinya perlu tambahan, ada 2 orang juri yang akan melihat ketika anak-anakku membuat gambar. Jadi nanti makanya kamera harus selalu dinyalakan dan terlihat jelas supaya dalam penilaian juri ini bisa mudah dilakukan. Seperti itu Bu Ana untuk ketentuan lomba melukis.
Baik, Bu Andri, cukup ya. Saya rasa nanti kalau ada pertanyaan untuk anak-anakku yang mengikuti lomba melukis, sorry. Untuk anak-anakku nanti yang ikut lomba melukis, nanti bisa ditanyakan jika ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan informasi lomba untuk lomba game PUBG dan Mobile Legends. Waktu saya serahkan kepada Pak Sahala. Silakan Pak Sahala. Terima kasih Bu Ana. Selamat siang semuanya. Sebelum saya memberikan ketentuan lomba PUBG dan Mobile Legends, saya memperkenalkan pengurus OSIS dulu. Ya. Untuk memperkenalkan OSIS, silahkan saya kasih waktu ke Theo sebagai Otnil sebagai ketua OSIS. Silakan Otnil, perkenalkan teman-teman kamu OSIS. Yang dipanggil Otnil nanti silakan bicara, biar teman-teman atau adik dari kelas 4, 5, 6 itu bisa mengenal. Silakan Otnil. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang terkasih serta teman-teman juga. Perkenalkan, nama saya Brananil Alim, biasa dipanggil Onil. Saya sebagai Ketua OSIS di SMP Maria Immaculata Marsudirini. Selanjutnya Wakil Ketua Anuka. Ya, salam semuanya, perkenalkan nama saya Rita Rahmati Hanuka. Kalian bisa memanggil saya Hanuka. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS dan Koordinator untuk lomba melukis. Oke. Terus si Theo. Theo. Halo, perkenalkan semuanya. Namaku Ralph Rautis Merangkir, biasa dipanggil Theo. Di sini aku sebagai koordinator seluruh bidang dan juga sebagai koordinator untuk divisi PUBG Mobile. Oke, lanjut si Gaby. Halo, nama saya Gabriel Davida Gunarto. Saya sebagai sekretaris OSIS. Oke, Iren. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iren Kristi sebagai bendahara OSIS. Salam kenal. Oke, Emma. Selamat siang semuanya. Nama saya Emma Noe Dami Sejabat, biasa dipanggil Emma. Saya sebagai panitia lomba PUBG untuk tahun ini. Salam kenal semuanya. Oke, si Valentina. Halo, perkenalkan, nama saya Valentina Edelin, biasa dipanggil Elin. Saya dari OSIS panitia lomba PUBG 2021. Oke. Ada lagi, siapa lagi yang belum saya panggil? Odilia. Halo semuanya, saya Odilia Bianta, bendahara 2 dan sebagai koordinator lomba melukis. Oke. Yang di sini pengurus OSIS yang belum saya panggil siapa? Renat. Waduh, maaf Renat. Padahal ini koordinator paling utama ini. Ayo Renat. Selamat siang semuanya, nama saya Renal. Saya panitia Mobile Legends dan Mobile Legends. Ya, terima kasih Renat. Mohon maaf. Ada lagi Kak yang ngurusin? Ada Hana Pak. Hana. Halo semuanya, nama saya Hana. Saya sebagai panitia lomba melukis pada tahun 2021 ini. Oke, terima kasih Hana. Masih ada lagi Kak yang belum saya panggil pengurus OSIS? Kayaknya sebenarnya semua pengurus OSIS saya suruh masuk nih, tapi kayaknya belum. Hanya inti-intinya saja yang masuk ini. Onil, masih ada lagi Kak yang belum saya panggil? Baik.
Terima kasih. Kenapa saya perkenalkan pengurus OSIS? Di mana untuk setiap kegiatan di SMP Marsudir ini itu di pelaksananya adalah pengurus OSIS. Jadi kalau kamu nanti ingin berminat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, bergabunglah bersama SMP Marsudir ini. Begitu Bu Ana ya. Jadi yang mengurusi kegiatan-kegiatan seluruh di SMP Marsudir ini adalah pengurus OSIS ya. Jadi kalau kamu ingin berminat untuk menjadi panitia kegiatan, silakanlah bergabung di SMP Marsudir ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ketentuan-ketentuan dari Mobile Legends, lomba Mobile Legends. Silahkan Renat untuk mempresentasikan Mobile Legends. Renat. Oh, dia PUBG ya? Renat, siap PUBG? Renat atau Theo? Saya Pak. Theo Mobile Legends. Saya PUBG. Oh, Yaudah, ya. Mobile Legends dulu aja. Oke, Mobile Legends dulu. Ren, mic-mu masih mati. Renat. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di lomba bagian Mobile Legends. Jadi di lomba Mobile Legends ini akan ditampilkan secara live. Jadi setiap pertandingan akan live di YouTube channel SMP Marsudirini Cawang. Peraturannya: 1. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengerti dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku. Kedua, dilarang menggunakan pihak ketiga atau cheat yang merugikan tim lawan. Skrip diperbolehkan. Pemain masuk Google Meet 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Jika dalam 10 menit waktu permainan dimulai dan salah satu tim belum memiliki pemain yang lengkap, akan dianggap kalah atau gugur. Panitia tidak bertanggung jawab jika ada pemain yang disconnect atau meninggalkan permainan. Jika terdapat wasit, silahkan chat out untuk pause. Seluruh peserta dilarang menggunakan bug dengan sengaja. Ketua tim wajib masuk ke dalam grup WhatsApp. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim dengan pemain yang berbeda dengan format nama sekolah, strip, tim ke-1 atau kedua. Pemain wajib screenshot saat respawn untuk pertama kali dan hasil pertandingan. Peraturan in-game: 1. All tier rank. 2. Skin on. 3. Emote atau taunting on. Radio all, well played, dan lain-lain tidak diperbolehkan atau off. Chat all juga off, kecuali ingin melakukan pause. Yang terakhir, draft pick mode menggunakan room custom. Berikut adalah contoh screenshot. Screenshot 5 player dan hasil pertandingan. Setuju? Yang setuju boleh raise hand aja deh, biar gampang. Tapi setuju semua. Oke, kayaknya udah setuju semua. Ya udah, raise hand-nya boleh diturunin atau dimatiin. Sekarang kita lanjut buat penyusunan bracketnya ya.
Di sini udah terlihat nama-nama tim yang berpartisipasi dalam Expo Immacolata ini, dan juga setelah ini akan kita tunjukkan bracket yang akan digunakan untuk menjalankan pertandingan Mobile Legends dalam Expo Immacolata 2021 ini. Sekarang kita acak dulu ya. Jadi kira-kira bracketnya begini, nanti bracketnya akan dikirimkan di grup. Buat yang mau tanya, kita juga ada sesi Q&A, jadi kalau misalkan ada peraturan yang kurang jelas, ataupun mungkin, oh ini aku kurang setuju atau gimana, boleh sekarang kita tanyain ke kita, biar kita bisa jawab, terus besok nggak ada yang tanya-tanya lagi untuk meminimalisir itu. Silakan, sesi untuk Q&A udah dibuka, jadi kalau mau nanya tinggal tanya. Boleh di lewat chat, boleh ngomong juga ya. Baik, untuk pertandingan Mobile Legends, kalau ada pertanyaan silakan. Karena kita satu-satu nanti. Mulai pertandingan Mobile Legends jam berapa ya? Untuk mulai pertandingan Mobile Legends-nya nanti sekitar jam 1, dan itu bakal sampai sekitar, ya tergantung match-nya berapa, nanti bakal ada info lagi di grupnya masing-masing untuk divisi Mobile Legends PUBG Mobile. Untuk jam-jamnya nanti bakal kita kasih tahu. Ya udah sih, itu aja. Udah jelas atau masih mau nanya lagi? Udah, saya tambahkan. Nanti kalau untuk hari Kamis dan Jumat itu dimulai jam 1 atau pukul 13. Yang pasti di luar PJJ. Yang untuk hari Sabtu mulai pagi, mulai jam 8 dan sampai selesai. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Daven, kok suaranya agak putus-putus ya? Devan, suaranya kecil banget. Kalau mau di chat aja nggak apa-apa. Atau mau ngomong aja juga nggak apa-apa. Coba. Theo udah bisa baca? Untuk kenapa well play dimatikan sih mungkin lebih ke arah respect ya. Maksudnya kita kan juga gak mau nanti malah nanti itu taunting nggak jelas, nanti malah ribut, terus ada hal-hal yang gak mau terjadi. Yang sebenarnya tujuan dari Expo ini kan kita pengen semacam pertandingan sahabat, jadi kita pengennya kan mencari relasi lah. Jadi kalau misalkan well played, nanti mungkin ada yang ngerasa ini parah banget nih begini. Nah nanti malah saling di grup malah jadi adu mulut, atau mungkin nanti ada hal-hal yang nggak kita inginkan. Jadi lebih baik kita mengantisipasinya dari sekarang daripada nanti pas kejadian kita bingung lagi gini. Jadi kita sekarang kita matiin aja gitu. Udah jelas? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, jadi ini ada yang nanya, kalau di pertandingan kan masuk Gmeet, kalau buka Discord boleh nggak ya? Oke, karena Google Meet-nya juga bisa dipakai buat komunikasi, jadi lebih baik kita pakai di Google Meet aja ya. Nanti karena kan kita pengen tahu nanti ada nggak ya kata-kata kasar, karena kan tadi udah ada, mungkin tadi kalau nggak salah ada peraturannya nggak boleh berkata kasar, tapi kalau bisa sebisa mungkin untuk menggunakan Google Meet, karena itu ya kami bisa tahu komunikasinya kan dari situ gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Yang lain, ada yang lagi yang bertanya tentang
Mobile Legends. Untuk satu lawan tim berapa match? Renal bisa jawab ini base of berapa, karena saya jujur nggak terlalu ngerti ini, jadi beberapa pertanyaan saya berikan ke Renal. Untuk 8 besar dan 2 besar ini nanti akan BO1 ya. Kalau udah semifinal baru best of 3 sama final dan bronze match. Itu untuk lawan satu tim berapa match. Lalu ada yang nanya, Kak boleh nggak pakai telepon kagak nggak Kak? Kita kalau bisa sih diusahakan untuk menggunakan Google Meet. Cuman kalau kalau tidak memungkinkan mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin untuk menggunakan Google Meet ya, karena kan kita perlu tahu komunikasinya dan juga biar gak ada yang namanya joki. Terus juga kan nanti pas Google Meet kan open cam, jadi gak ada yang namanya joki, gak ada yang dimainan sama orang lain gitu. Terus ada yang nanya kata anjir dan anjay kasar nggak Kak? Untuk itu kayaknya untuk dimaksud ini itu kasar. Itu udah termasuk kasar, jadi kalau bisa semuanya kurangin kata-kata yang begitu biar kita nggak ada yang namanya mungkin misunderstanding ataupun kesalahpahaman ya. Jadi kita antisipasi itu untuk menyatakan bahwa anjir dan anjay kita masukkan ke dalam kata-kata kasar gitu. Terus kedua dari Yosafat bilang, kenapa pemain harus screenshot kalau respon pertama kali dan hasil pertandingan? Kalau respon pertama kali itu aku kurang tahu, tapi untuk hasil pertandingan mungkin sebagai bukti ya, takutnya nanti misalkan panitianya lupa SS nih siapa yang menang. Nah kalian kan ada bukti, kalian kan pasti nggak mau kan tiba-tiba kan tadi menang tapi kenapa di sini hitungannya kalah. Nah daripada ada yang begitu, terus kita juga ada bukti untuk untuk Instagram kita bahwa ini loh di 1 hari pertama Expo udah berhasil loh. Nah nanti match kalian itu bakal kita taruh di Instastory kita atau mungkin kita post gitu. Nah untuk respon itu biar kelihatan ya mapnya itu map hack atau bukan. Gitu ya, sebenarnya untuk dokumentasi itulah. Tuh yang lain pertanyaannya. Itu boleh dijawab sama Renault ya, karena itu sisanya Renault kan. Pertanyaan dari siapa? Ya Bes Alvaro. Renault boleh jawab Renault. Base of Taro. Kalau misalkan recall di base pas pengen end boleh nggak Kak sama emot? Renault bisa dijawab gak Renault? Boleh. Itu sama aja kayak tahunnya, boleh jadi. Oke, jadi itu boleh. Devon Chandra tadi mau nanya atau gimana? Untuk itu Jimitnya berbeda ya, satu tim tuh berbeda. By the way, untuk link Google Meet-nya bakal kita kasih sekitar 30 menit atau ya mungkin kayak tadi 15 menit sebelum ini. Jadi kita bisa semua udah ready, baru kita bisa start match-nya gitu. Dan link Google Meet-nya bakal nyusul di hari H gitu. Ya teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke PUBG. Kalau nggak ada, kita lanjut ke PUBG ya. Ya PUBG lagi. Oke, halo selamat siang semuanya. Aku perkenalkan, yang tadi aku udah perkenalkan, aku Theo sebagai ketua koordinator divisi PUBG Mobile. Hari ini aku bakal bacain apa aja peraturan-peraturan yang bakal kita laksanakan dalam permainan PUBG Mobile kita nanti, dan juga mungkin sistem poin dan map-map yang akan kita mainkan. Oke, yang pertama ada peraturan peserta PUBG.
Yang pertama, peserta diwajibkan untuk memiliki akun PUBG yang aktif dan valid. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk memakai akun sesuai dengan yang diregistrasi. Ketiga, nickname akun dan ID wajib sama dengan yang terdaftar saat registrasi. Seluruh nickname dan ID akun tidak bisa diganti selama turnamen berlangsung dalam kondisi apapun. Yang keempat, tim berjumlah 4 orang dengan 1 cadangan sehingga total berjumlah 5 orang. Yang kelima, nickname peserta tidak boleh mengandung unsur negatif dan sara. Yang keenam, dilarang menggunakan pemain selain yang didaftarkan. Yang ketujuh, seluruh peserta diwajibkan untuk menjunjung tinggi sikap sportif dan adil. Kedelapan, menggunakan sistem poin. Untuk lebih lengkap diinfokan di grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua ada peraturan turnamen PUBG. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mengerti dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku. Yang kedua, dilarang menggunakan pihak ketiga atau program ilegal yang dapat mengganggu proses berjalannya turnamen. Yang ketiga, pemain masuk mid sekitar 10-15 menit sebelum pertandingan dimulai. Yang keempat, permainan akan dimulai 1 menit setelah ID dan password room diberikan. Jika telat memasuki room, tidak ada rematch. Yang kelima, panitia tidak bertanggung jawab jika ada pemain yang disconnect atau meninggalkan permainan. Yang keenam, dalam permainan dilarang berkata kasar. Apabila ada yang melanggar akan ada pengurangan poin sebesar 1 poin setiap berkata kasar. Yang ketujuh, dilarang menggunakan. Yang ke-8, dilarang bekerja sama dengan tim lain. Yang ke-9, diwajibkan untuk bermain dengan menjunjung tinggi sportivitas. Yang ke-10, seluruh peserta dilarang menggunakan bug dengan sengaja. Yang ke-11, ketua tim wajib masuk ke dalam grup WhatsApp. Yang ke-12, setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim dengan pemain yang berbeda. 13, setiap tim wajib screenshot hasil akhir pertandingan dan mengirimkan kepada panitia pada tempat yang disediakan. Diskualifikasi. Yang pertama, bila peserta menggunakan ID lain, maka peserta akan didiskualifikasi. Yang kedua, jika ketahuan menggunakan bug atau program ilegal secara sengaja, maka oleh panitia peserta tersebut akan didiskualifikasi. Yang ketiga, panitia berhak mendiskualifikasi pemain yang bertindak kasar atau tidak sopan terhadap sesama pemain atau panitia. Yang keempat, seluruh keputusan panitia dari bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan map yang akan dimainkan hanya ada 1, yaitu Erangel, tetapi kita bakal bagi menjadi 3 match dan masing-masing 1 hari 1. Dan untuk matchnya ini bakal kita jalankan setelah pertandingan Mobile Legends telah selesai. Misalkan jam 1 Mobile Legends dimulai, maka jika selesainya jam 3, maka sebelum jam 3 sekitar 10 menit maka para pemain sudah memasuki mid agar kita bisa memulai pertandingan. Terus kita akan menggunakan mode TPP, third person. Lalu sistem poin. Sistem poinnya karena kita hanya ada 6 tim, maka sistem poin yang digunakan adalah seperti ini. Dan 1 kill sama dengan 1 poin. Jadi misalkan kalian dapat hashtag 1, terus kill kalian 15, maka total poin kalian ada 30. Lalu ini screenshot hasil akhir nih contohnya. Kirim SS ke grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia dan sebutkan tim kalian masing-masing. Oke. Terus yang ini slot tim. Jadi yang terdaftar ada 6 tim dan ini berikut nama timnya. Ada BHK Team, We All Die, Turkey Esport, Sword Thunder, The Storm Squad, Red Minions Esport. Nah, kalian nanti ketua timnya atau kaptennya ke WhatsApp yang kemarin kita buat. Nanti aku bakal ubah jadi all participant, jadi kalian bisa kirim SS-nya, terus nanti di bawahnya tulis nama tim kalian dan juga nama sekolah kalian. Nanti biar kita data hitung sistem poinnya berapa. Dan di sini sekarang kita sesi Q&A. Ada yang mau bertanya? Baik, ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan di sini. Oke.
Kak, saya mau tanya, kalau kita sama lawan satu, kalau Kak saya mau tanya, kalau kita sama lawan satu Gmate ketahuan dong strategi. Enggak, nanti Gmate-nya per tim ya, bukan per apa maksudnya bukan jadi semuanya jadi satu, tapi jadi misalkan SMP Vincentius satu, SMP Tarakanita satu, SMP SD. jadi masing-masing satu. Oh ya, SD Tarakanita satu, SD misalkan SD Vincentius satu. Nah itu nanti jadi dibagi. Nah itu nanti bakal menyusul ininya. Lalu Kak, sabar. Jadi ada ini. Kak, kalau kita nabrak pakai mobil bagi itu boleh nggak? Ya boleh lah, pasti itu boleh karena itu kan semacam strategi juga. Terus Kak, kalau ditabrak dapat poin nggak? Pasti dapat karena itu termasuk kill. Kak, saya mau tanya itu kalau itu kita poinnya itu perorangan atau berkelompok ya? Jadi di situ ada sistem poin placement, ada sistem poin kill. Kalau sistem poin kill, misalkan satu orang dapat 5 poin, ya udah kalian dapat 5 poin gitu. Misalkan kalian dapat hashtag 6, misalkan tadi hashtag 6 kita dapat sekitar 4 poin dari placement atau waktu kita mati kita di hashtag berapa, misalkan 4. Terus tapi tim kita dapat 5 kill, jadi 4 ditambah 5 jadi 9 gitu. Nanti ditotalin. Terus Kak boleh pakai emulator atau pakai HP? Cuman boleh pakai HP ya, nggak boleh ada emulator. Jadi itu cuman boleh HP ataupun iPad, gak apa-apa. Itu dipersilahkan ya karena device itu masing-masing. Terus kalau chicken dapat poin gak Kak? Pasti dapat poin, dari sistem poin aja udah kelihatan. Hashtag 1 sama dengan 15 poin. Ditambah poin kill nanti ya tergantung poin killnya berapa. Kak saya mau tanya, kalau ngebug yang gak sengaja gitu nggak apa-apa? Kalau untuk itu kayaknya nggak apa-apa ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau misalkan mungkin kalian ya ada bug-bug yang mungkin baru atau mungkin kalian tiba-tiba kejadian gitu bug apa, itu nggak apa-apa, masih bisa di ini. Nanti kan kita juga lihat dari live streaming apakah ini termasuk bug yang disengaja atau tidak disengaja. Kak, untuk senjatanya ditentukan apa enggak? Untuk senjata kita bakal pakai mode biasa, mode klasik ya. Jadi itu semua senjata sama gitu, maksudnya drop zone-nya terserah kalian di mana. Jadi nggak ada tuh yang namanya lebih ini atau atau ini lebih dikit atau ini lebih kurang. Jadi itu semua tergantung sistem dari PUBG-nya. Terus Kak, ya kenapa? Ini kan kita main PUBG-nya mode hardcore atau mode klasik biasa? Oh, itu mode biasa aja, mode biasa. Jadi kalian pakai mode biasa. Gitu. Sama satu lagi, kita boleh pakai skin Tesla nggak? Soalnya kan skin Tesla tuh mempengaruhi banget. Kalian kan boleh. Tim Pro League gitu yang maksudnya kita udah tahu, oh ini orangnya ini dan itu bukan. Kakek ini kan kita bahkan nggak ada screen, nggak ada apa. Jadi kalian boleh terserah mau apa aja. Terus juga untuk turunnya itu nggak ada tentuannya, pokoknya arah pesawat kemana terserah kalian. Pokoknya yang penting jangan ada teaming, jangan ada yang menggunakan bug sengaja, itu terserah. Tapi untuk yang kedua itu yang teaming, bug sengaja, cheat, pihak ketiga, dimainkan sama orang lain, itu jangan sampai, karena itu bisa didiskualifikasi ya teman-teman. Oke, untuk skin, senjata, terus skin mobil, pokoknya semua skin boleh, karena kalian kan bukan di sini kan tujuannya bukan apa yang kayak benar-benar Pro League atau liga yang benar-benar paling atas, enggak kan. Ini kan kita baru pertama kali, jadi ibarat pertandingan persahabatan lah gitu. Terus ada yang mau nanya lagi? Itu Mina tunjuk tangan dari tadi. Oh ya, Mina ada yang mau ditanyain? Sabar ya, saya jawab yang ini dulu. Kak, per hari cuma 1 match kan? Yes, benar. Cuma per hari cuma 1 match. Jadi kalian ada 3 hari. Nah, di hari terakhir mungkin itu ya itu sekali lagi tergantung yang Mobile Legends ya, karena itu kita kan mau streaming. Oh ya, sama satu lagi, jangan ada yang stream snipe ya, atau mungkin bahasanya tuh kayak kita main PUBG, tapi kalian sambil lihat live YouTube-nya atau live, karena kan ini bakal di live ini. Nanti kalian jangan sambil buka live ya, karena tapi gini, kita kan nggak bisa tahu ya kalian buka live-nya apa enggak, gitu kan? Kayak kita nggak bisa tahu apakah kalian buka apa enggak. Jadi kita usahain untuk jangan ya, karena kita nggak tahu kalian buka itu apa enggaknya, tapi ya balik lagi ke diri sendiri masing-masing.
Kak, mainnya itu per hari, itu jamnya sama terus apa beda-beda? Yang tadi aku bilang di hari Sabtu, ya di hari Sabtu, semua hari, pokoknya kan jam 1 yang Mobile Legend dimulai. Oke, jam 1 yang Mobile Legend dimulai sampai selesai. Pokoknya sampai selesainya match yang paling terakhir Mobile Legend di hari itu. Nah, setelah match nanti kan panitia pasti komunikasi. Oh, ini match terakhir nih Theo. Jadi yang PUBG Mobile boleh masuk Google Meet 10 menit setelah sebelum dimulai match-nya. Jadi nanti aku bakal kasih Google Meet-nya masing-masing. Oke, jadi itu. Nah, di hari terakhir karena itu mulai jam 8, jadi nanti bakal beda lagi. Nanti aku bakal kasih infonya. Oh, ini udah selesai match. Nanti aku langsung kasih infonya ke kalian ya. Oke. Kak, itu on mic-nya di Gmeet atau di in-game? Kalau untuk PUBG Mobile karena dia menyediakan fasilitas yang mic, jadi kalian boleh pakai in-game. Karena kan nanti kalau misalkan pakai double headset kan nggak bisa ya untuk Google Meet. Lalu untuk PUBG Mobile kalian kan beberapa pasti pakai headset, jadi kalian nggak bisa ngomong di Google Meet. Oke, Kak, kalau nggak sengaja nyangkut gimana? Nyangkut itu berarti nggak bisa masuk ya? Kalau nyangkut ya? Apa namanya? Address Linggar Pintu Komukti. Kalau bisa masuk nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau untuk itu kayaknya sama ya, balik lagi ke peraturan yang tadi. Untuk kalau disconnect apa enggak ya kita nggak bakal jawab, karena kalau misalkan semuanya nyangkut, misalkan kalian kan pasti kita kan pasti memastikan bahwa oh ini aman nggak ya semuanya, apa ini semua gitu. Nanti kan aku bakal tanya semuanya udah aman belum, udah masuk belum ke roomnya dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalkan cuma satu orang nih yang nyangkut, oh berarti itu kita nggak bisa menyimpulkan bahwa itu untuk menjadi rematch, kita nggak bisa. Tapi kalau misalkan semua player itu ataupun pokoknya mayoritas semua ngebug, misalkan playernya ada 20 nih, terus sekitar 15 atau 16 playernya ngebug, terus ada 4 orang yang nggak ngebug. Nah, itu kita memungkinkan untuk rematch, karena kan ya cuman satu tim mau ngapain juga gitu kalau di main game gitu. Udah jelas? Ya, sama satu lagi, karena tadi kan kita bakal live di YouTube, terus kita nggak bakal naruh delay juga. Jadi kami dari panitia memohon sebesar-besarnya untuk kejujuran dan sportivitasnya kalian masing-masing, karena kami juga pengen apa yang kami rencanakan dari jauh-jauh hari ini, acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan bimbingan Tuhan. Semoga apa yang kita berikan kepada kalian semua, kan ini juga sebagai bentuk wadah e-sport sudah mulai diterima oleh beberapa sekolah. Jadi ini sebagai bukti bahwa SMP Marsudiri ini udah mulai nerima loh yang namanya e-sport. Jadi aku memohon sebesar-besarnya untuk kejujuran dan kesportivitasnya. Dan jika ada pertanyaan lagi, nanti ini PowerPoint-nya bakal aku kasih lagi di grup WhatsApp khusus PUBG Mobile. Terus jika ada pertanyaan, tinggal chat lagi di grup PUBG Mobile waktu itu, karena nanti aku buka setelah ini bakal aku bikin admin dulu. Besok pas itu mau nanya-nanya bisa langsung aku buka all partisipan, atau mungkin kalian bisa langsung private chat ke aku. Tuh. Kak, itu on mic-nya di in-game atau Gmeet? Untuk in-game atau Gmeet, PUBG kan sangat-sangat memerlukan headset ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau mau nggak pakai headset itu opsional, cuman karena perlu banget pakai headset, jadi kan nggak ada kan headset yang bisa dari pasti kan kalian pakai 2 device. Jadi ada yang dari laptop, ada yang misalkan dari laptop atau HP, ada HP khusus buat Gmeet, itu kan nggak bisa, jadi nggak bisa nyambung jadi suatu suara. Jadi nanti kalian bakal Google Meet, misalkan Google Meet-nya pakai HP, yaudah HP taruh depan muka kalian, ke arah kita, muka kita, lalu yang untuk komunikasinya kalian pakai in-game aja gitu. Kak, apakah kata mampus termasuk kata kasar? Itu juga termasuk kata kasar ya. Jadi Kak, apakah ini kan kita nggak bisa tahu ya? Karena kan sekali lagi itu kita nge-mute ya. Pasti mayoritas kita semua nge-mute. Jadi kita nggak bisa kasih tahu kita tahu apakah itu kalian ngomong itu apa enggak, kan kita nggak bisa ngerti ya. Cuman aku mohon sekali lagi yang tadi aku bilang bahwa please
kejujuran dan juga sportivitasnya dan juga tata krama ataupun ya manner kita, sikap kita diperhatikan biar acara ini bisa berjalan lancar, karena ini jujur nih acara yang paling ditunggu-tunggu lah sama semua warga sekolah SMP Marsudiri ini. Jadi aku mohon untuk acara ini kalian bisa mengikutinya dengan baik, sportivitasnya tinggi, jujurnya tinggi, terus juga kalian bisa enjoy dengan apa yang kita berikan. Semoga apa yang kita berikan ini bisa ngebuat hati kalian senang. Mungkin kalian aduh males deh belajar terus akhirnya kita bikin lomba yang open for public juga gitu, untuk apa orang-orang bisa masuk dan bisa mungkin refreshing dengan oh ini ada lomba loh, ini kita ikut lah gitu. Jadi semoga apa yang tadi kita berikan dari panitia OSIS, dari guru-guru pembina OSIS, dan juga untuk yang panitia OSIS dari guru, semoga kalian bisa enjoy dengan penuh sukacita tanpa adanya keberatan dalam melaksanakan pertandingan ini. Jadi semoga apa yang kami harapkan juga bisa kalian lakukan, apa yang kalian harapkan juga bisa kami lakukan. Gitu. Kak, tim saya cuma 3 orang, tapi sudah dibolehkan oleh panitia. Iya, it's okay. Kalian untuk 3 orang nggak apa-apa, ya. Nanti kalian tinggal ngomong dari tim berapa. Ini cuma 3 orang, gitu. Kak, kalau nembakin kotak maya tetet taunting boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan ya sampai yang benar-benar ini. Dan juga buat yang ditembakin mungkin kotaknya, atau mungkin gini aja deh, untuk nembakin kotak jangan ada, karena ya jujur kita nggak mau ada konflik di antara kita, karena ini tujuannya sebenarnya lebih ke arah persahabatan untuk menjalin relasi satu sama lain. Jadi untuk menembak kotak dilarang keras untuk tidak melakukan hal itu. Nanti bakal aku tambahin rulesnya di itu, kalian bisa baca lagi. Dan ya itu aja sih, sekian dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ngomong ke grup WhatsApp yang udah aku bikin sama panitia yang lainnya. Oke. Dari saya. Oke, terima kasih Theo. Masih ada yang bertanya tentang melukis atau sesi pertanyaannya Bu Ana ya? Kita buka untuk sesi bertanya untuk melukis. Tadi nggak ada. Ada pertanyaan untuk yang melukis? Tadi sudah ada beberapa yang tanya Pak Sahala, tapi sudah japri ke saya tadi. Untuk beberapa japri yang tanya. Iya, japri langsung. Ini untuk melukis ada grupnya tidak, Kak? Untuk gimana Kak Hanuka? Untuk yang melukis mungkin bisa dibuatkan grup tersendiri untuk yang melukis? Ya, Hanuka nanti siapkan untuk Ya, iya Pak, iya Bu. Tuh. Termasuk yang tidak bisa hadir pada TM hari ini, mungkin nanti bisa mendapatkan informasinya ya, PowerPoint-nya nanti bisa dibagikan. Manuel Anpro bertanya, Manuel ada apa? Bisa di Manuel? Kepencet. Ada lagi yang mau bertanya tentang kegiatan kita Expo Immaculata ini? Sebelum saya serahkan ke Bu Ana. Baik. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Maaf, Bu, lombanya jam berapa untuk melukis? Tadi udah Bu Andri jelaskan jam 8 sampai jam 10 ya, untuk melukis hari Sabtu. Begitu. Baik, nah itulah pengurus-pengurus OSIS SMP Marsudiri ini, di mana tetap punya potensi-potensi yang luar biasa. Jika teman-teman dari kelas 6, kelas 5, kelas 4 seperti Theo tadi, Otnil dan Renat, silakan bergabung ke SMP Marsudiri ini. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Sahala, terima kasih Kak Theo dan Kak Renat, juga teman-teman dari OSIS, luar biasa ya. Kita kasih applause dulu nih Pak Sahala, mereka luar biasa ya. Wow, kakak-kakak ini baru kelas berapa sih ya? Kalau kalian mau tahu, kakak-kakak ini sekarang di kelas 9 dan siap akan menghadapi ujian sekolah ya. Mereka sudah sangat
Oh, ada yang kelas 8 juga, dan mereka sudah sangat terbiasa berbicara di depan umum ya. Sudah terbiasa dan sudah jago public speakingnya begitu Pak Sahala ya. Jadi kakak-kakak ini sudah diajarkan dan sudah terbiasa untuk mengkoordinir satu kegiatan. Iya, saya menggarisbawahi lagi Pak Sahala. Iya. Siapa dulu pembina OSISnya? Siapa dulu pembina OSIS? Siapa dulu pembina OSISnya? Iya deh Pak Sahala. Baik, saya menggarisbawahi Pak Sahala dan adik-adik semua bahwa seperti yang dikatakan oleh Kakak Theo tadi, lomba ini adalah sebagai sarana persaudaraan bagi kita semua ya. Kalau tadi ada yang tanya, emang dari SD mana aja Bu? Ada dari Tarakanita, ada dari Sang Timur, ada dari Antonius, dari Vincent, ya betul ya Pak Sahala ya. Lalu ada beberapa juga dari SD Marsudiri nih ya, adik-adik kami di SD Marsudiri nih. Dan ini akan tentunya akan menambah persaudaraan dan persahabatan untuk kita semua. Maka diharapkan dalam lomba ini kita saling sportif ya, saling mendukung, terus kemudian kita juga menjunjung tinggi nilai kejujuran karena inilah nilai dari Expo Immaculata. Baik, adik-adik semua, nanti kita ketemu lagi di Expo Immaculata pada hari tanggal berapa Pak Sahala? Kita akan mulai lagi tanggal besok 11 ya. 11 sampai tanggal 13. Iya. Betul, tanggal 11 sampai tanggal 13 kita ketemu di Immaculata #11 bersama dengan teman-teman semua yang di lomba juga bersama dengan kakak OSIS. Terima kasih untuk kehadiran semua, juga untuk kepada yang sudah menyediakan waktunya JJ, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Guru Panitia yang telah berkenan untuk mendampingi putra dan putri ini untuk mengikuti lomba. Juga kepada Bapak Ibu orang tua yang dengan setia mendampingi putra dan putrinya juga. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini, tapi sebelumnya benar tidak ada pertanyaan ini adik-adik? Halo? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Nanti kalau bertanya, iya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kakak-kakak OSIS atau Bapak Ibu Guru pendamping di SMP Marsudiri ini ya, yang sudah punya nomor Ibu Ana, yang sudah punya nomor Pak Norman atau Pak Rendra atau Pak Sahala, silahkan, kami akan setia menjawab segala pertanyaan adik-adik semua. Begitu kita tutup acara kita TM hari ini dengan doa, akan doa secara Katolik bagi adik-adik yang beragama lain, akan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita hening sejenak. Demi nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur melalui acara technical meeting ini, kami semakin dikuatkan untuk semangat dan motivasi kami untuk mengikuti lomba dengan penuh sportivitas dan kejujuran. Bapa, lomba ini sungguh-sungguh kami harapkan berjalan dengan lancar. Kami mohon kiranya acara untuk lomba Expo Immaculata #11 ini dapat terlaksana besok dari awal hingga akhir dan terlaksana dengan lancar. Bapak, semoga Immaculata ini menambah persaudaraan, persahabatan, juga kekeluargaan bagi kami semua antar sekolah-sekolah di Jakarta ini, yang senantiasa mendampingi kami, dan kami juga mohon kesehatan untuk kami semua yang berkumpul di meet virtual ini. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, semoga mereka semua juga selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Bapak, terima kasih berkat-Mu hari ini. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh memohon berkat-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu yang ada di dalam virtual ini. Semoga Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan semangat terus, terutama juga untuk belajar. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang adik-adik. Sebelumnya minta tolong ada absen ya Pak Sahala ya. Absen untuk PM hari ini